Baik teman-teman sekalian, baru saja kita telah mendengarkan bersama opening ya dari Dr. Gigyong. Untuk sesi kedua ini materinya adalah tentang etika dalam melakukan diagnosis ya, terutama bagi teman-teman seorang terapis ya, baik itu hatra maupun nakestrat ya, dan teman-teman nakes juga tentunya telah hadir di sini bersama kita semua Ibu Profesor Intan Sani Nurjana, SKP, MNSC, PhD, yang insya Allah beliaunya akan memaparkan materi yang cukup keren ya di sesi kedua ini. Baik, untuk menghemat waktu kepada Ibu Intan, waktu dan layar kami persilakan. Silakan, Prof. Intan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pertama kali mungkin saya sampaikan terima kasih dulu kepada penyelenggara Gus Rizal, Bu Aisyah, dan tentunya saya sampaikan salam hormat kepada guru saya Dr. Willy. Selamat pagi Dr. Willy. Beliau adalah guru saya di TCM ya. Selamat pagi, Bu Intan. Ya, baik. Untuk menyingkat waktu, barangkali saya akan menyampaikan materi, tetapi memang ini mohon izin semampu saya saja ya, karena sebenarnya untuk urusan traditional medicine saya masih belajar dan terus belajar ya. Jadi alhamdulillah oleh Bu Aisyah saya diberikan materi yang ya tidak terlalu sulit ya Bu Aisyah. Tidak terlalu sulit, saya tidak mampu juga ya. Nah, saya diminta menyampaikan tentang pentingnya penegakan diagnosis bagi tenaga kesehatan. Di sini saya hanya akan membahas beberapa hal, yaitu tentang apa sih diagnosis, mengapa, siapa, bagaimana secara singkat ya. Kemudian juga tentang akibat kalau diagnosis tidak akurat, dan saya akan menunjukkan beberapa contoh diagnosis dan kasus di mana ketika diagnosis tidak akurat memang terapi menjadi tidak berhasil ya, seperti itu. Hanya saja memang kalau saya lebih banyak menggunakan tradisionalnya menggunakan sucok, karena kalau TCM saya hanya belajar sedikit dan sampai sekarang juga tidak pinter-pinter ya. Jadi kalau saya sudah masalah lidah, saya biasanya tanya ke Bu Aisyah, Bu ini maksudnya apa, lidahnya seperti apa gitu ya. Jadi mungkin memang agak lambat saya belajar TCM ini ya. Tidak apa semampu saya. Gitu. Baik, mungkin yang pertama tentang apa sih diagnosis itu. Diagnosis itu asalnya dari Yunani, asal katanya ya. Kemudian disebutkan dari Kamus Britannica bahwa diagnosis adalah proses penentuan sifat dari suatu penyakit atau gangguan dan membedakan dengan kondisi lain. Jadi mungkin keyword yang utama adalah membedakan. Mungkin kalau mau dicontohkan itu istilahnya yang kita dulu sudah mengalami banyak ya, itu yang COVID dan seterusnya itu ya. Itu gejala-gejalanya kan mungkin mirip dengan penyakit yang lain ya, entah faringitis, entah mungkin ada batuk itu TB, entah apa ya. Nah, bagaimana caranya kita bisa membedakan ini nih gejala, ini masuk ke COVID atau bukan COVID, bisa seperti itu ya. Nah, itu berarti ada proses termasuk proses mendiagnosis tadi. Kalau secara tradisional itu mudah saja ya, seni mengidentifikasi penyakit dari tanda dan gejalanya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian siapa yang bisa mendiagnosis? Ya tentunya tidak sembarang orang ya. Meskipun yang namanya diagnosis itu kan menentukan suatu masalah ya sebenarnya ya. Sebenarnya tiap hari kita itu mendiagnosis ya. Ya, meskipun tidak dalam bentuk selalu penyakit. Kalau menentukan masalah itu tiap hari kita menentukan masalahnya apa sih. Misalnya, ibaratnya itu kalau ada orang yang punya ilmu tentang bengkel ya. Ketika ada mobil mogok, maka dia tahu dulu apa sih yang dilihat pertama, gitu ya. Ada itu step by stepnya.
Nggak mungkin ada mobil mogok dia lihat spionnya. Nah, nggak mungkin itu. Doesn't make sense. Maksudnya, ya, bukan seperti SOP-nya. Mungkin yang dilihat kuncinya dan bensinnya dulu dan seterusnya seperti itu. Dan tentunya dia adalah orang yang punya ilmu tentang itu. Nah, makanya kalau mau mendiagnosis, ya diagnosisnya harus based on pengalaman dan kemampuan orang tersebut. Tentunya kalau dokter ya berdasarkan dia belajar sebagai dokter. Kalau seorang penyiar tradisional dia akan mengikuti knowledge yang dia ketahui tentang pengobatan tradisional, ya. Nah, tentunya di sini kalau kita mau mendiagnosis pasti akan mencari riwayat pasien, lalu memeriksa, lalu menguji dan seterusnya. Ya, jadi memang cara melihat satu penyakit itu dari orang yang memiliki ilmu yang berbeda ya tentu berbeda, ya. Kemudian proses diagnosis adalah mengumpulkan informasi, tentunya banyak ya, dari kita tanya dulu riwayatnya apa, diperiksa, lalu ada pengujian diagnostik, kalau di medis ya dapat hasil lab, ada pencitraan, X-ray dan seterusnya. Sesudah banyak informasi, maka kita mengintegrasikan dan baru menentukan apa sih masalahnya, apa sih diagnosisnya. Jenis-jenis diagnosis ada diagnosis klinis, itu berfokus pada fokus dan pada gejala ya, apa yang dirasakan ya. Ini mungkin saya contohkan, suami saya ini sedang sakit ya, dicari ini itu, ternyata saya ini di medis ketemu dari hasil EKG misalnya gitu ya, tapi gejalanya tidak semuanya ke sana, itu ke fisik ya. Kemudian saya konsultasikan ke yang bisa lihat lidah, awalnya itu tidak ada tapak gigi, itu habis itu ada tapak gigi, itu spleen. Saya tanyakan ke orang yang berbeda bisa berbeda. Nah itu kan bingung lagi. Saya sendiri sebagai seorang sujoker atau orang yang mendalami sujok, ketika saya cek titik sakitnya ada di liver, ada di jantung, ada di kandung empedu. Nah, dan itu tidak selalu. Saya hari ini ada, berapa hari kemudian saya terapi, habis itu hilang rasa sakit di situ misalnya gitu ya. Nah, uniknya, karena namanya orang mencari obat ya, kita coba ke sana, kita coba ke sini, tanya ke sana, tanya ke sini ya, semua dicoba. Kita tidak membatasi. Karena apa? Karena ilmu itu kan banyak sekali ya. Kedepannya adalah kami pernah mengunjungi seorang penyiar tradisional, beliau masya Allah keren sekali ya. Jadi hanya dengan melihat memegang ujung sini beliau tahu ini perikardium. Sebenarnya dari medis sudah diprediksi, tapi leukositnya tidak tinggi, jadi tidak menunjukkan infeksi. Tapi beliau langsung ini perikardium jantung dan ada virus CMV. Dari hanya melihat seperti itu mungkin kemampuan yang ya 1001 lah yang bisa seperti itu ya. Dan gejalanya memang seperti itu. Jadi ketika orangnya itu mengatakan gejalanya ini, semuanya cocok gitu. Sebelumnya sudah pernah di tes lab kan, dan betul labnya itu menunjukkan. Nah yang kali ini kami tidak tes lab ya, karena sudah percaya ya, artinya seperti itu. Nah sesuatu yang seperti itu kan gimana ya? Ya itu mengingatkan kita bahwa kita tidak boleh menutup kemungkinan untuk mempelajari. Kalau saya ya dari barat yang ketemu kok memang ada sesuatu di IKG misalnya, dari TCM begini yang lemah di sini dan yang lain-lain dan seterusnya. Jadi kita itu sangat terbatas ya sebenarnya kemampuannya, makanya kita terbuka saja untuk belajar di sana sini. Ini sudah mencakup semua, ada X-ray, lab ya. Kemudian ada diagnosis diferensial, namanya diagnosis banding. Jadi mungkin ya ragu itu antara ini enggak ya. Jadi ada kemungkinan diagnosis yang berbeda. Nah, mengapa penting ya? Karena kalau keliru diagnosis, yang pertama memang
ya obatnya kan jadinya enggak obat atau terapi ya, kan tidak selalu penanganan itu dengan obat ya. Bisa saja penanganannya entah obat atau entah terapi itu terlambat. Harusnya misalnya dilakukan tusukan di sini di situ, tapi karena ragu-ragu belum tahu keburu penyakitnya sudah semakin berat ya, bisa saja tidak terselamatkan. Obatnya atau terapinya bisa keliru. Nah, nanti akan saya tunjukkan contohnya seperti apa sih prediksi kekeliruan itu menyebabkan tidak ada hasil dari terapinya. Ini hanya untuk kesalahan diagnosis ya. Misalnya pasien A berusia 35 tahun mengeluhkan mati rasa, sulit bicara, penglihatan kabur. Dokter kemudian mendiagnosis pasien tersebut mengalami migrain, padahal penyakit sebenarnya adalah stroke. Kesalahan diagnosis itu terjadi karena dokter mengambil kesimpulan stroke jarang dialami orang di bawah usia 50 tahun. Nah, pasien bahkan memungkinkan mengalami efek samping membuat mereka menghadapi konsekuensi penyakit jangka panjang lainnya, di mana sebenarnya hal ini tidak perlu apabila obat yang diresepkan tepat. Ya. Gimana mendiagnosis dalam pengobatan tradisional? Tadi sudah disampaikan oleh Dr. Keko, ada 4 ya. Mengamati, menanyakan riwayat, menyentuh dan seterusnya. Dan itu apa sih bedanya Barat dengan Timur ya? Kalau Timur itu menurut saya yang hanya sedikit belajar tentang TCM-nya, Timur itu sangat memfungsikan potensi manusia tanpa alat. Itu luar biasa ya. Jadi hanya dengan menyentuh tahu seperti apa, hanya melihat gitu ya, tanpa harus dengan mesin dan apa, itu sebenarnya luar biasa. Karena kita tahu kalau tidak ada teknologi listrik mati saja. Gimana cara mendiagnosis kalau kita tidak mampu? Jadi kita harus survive tanpa teknologi juga. Jadi sebenarnya sesuatu yang akan, kalau misalnya dokter Barat itu juga bisa, mereka tahu caranya, bisa mengasah mengasah kemampuan tanpa teknologi, itu akan sangat bagus ya. Punya 2, jadi bisa melihat hasil lab, tetapi juga lihat pasien juga bisa tajam feelingnya, itu keren sekali itu. Yang kalau bisa seperti itu ya. Nah, di TCM ada melihat wajah, postur, lidah, ya, mengecek nadi dan seterusnya. Nah, itu luar biasa ya. Nah, yang lain mungkin kita harus membuka diri terhadap cara mendiagnosis yang lain ya. Antara ini iridologi. So, saya dulu pernah sering belajar iridologi ya. Itu bagus sekali. Jadi iridologi itu bisa kita bahkan dengan lihat mata itu, yang pintar ya. Saya tidak terlalu pintar. Fokusnya biasanya di jantung aja, kalau ada garis merah jantung aja, dan pasien nyeri dada misalnya, kemungkinannya besar sekali bahwa itu nyeri dada, atau ada risiko stroke. Nah, itu bisa dilihat dari mata, itu bagus sekali. Bisa juga melihat ada virus di situ, ada bakteri atau ada jamur, itu dari lihat mata. Ya, saya tuh sebenarnya karena senang juga belajarnya tenanan ya. Tapi ini mungkin ya bakat-bakatan juga ya, karena kan mengambil foto mata itu sulit sekali. Mungkin karena saya kurang, kalau laki-laki mungkin tetap ya pegang kamera segitu ya. Ini tuh kayak nggak bisa tetap, jadi kasihan pasiennya harus melek terus ya. Seperti itu, jadi itu bisa jadi alternatif. Saya sendiri kadang-kadang misalnya kok ada terasa nyeri sebelah kiri ini apa ya, saya foto mata saya sendiri pakai handphone aja. Nggak ada garis jantung, berarti itu paling masuk angin. Kayak gitu. Karena apa? Karena kuat sekali. Memang belum ada riset yang sangat sangat rigorous ya tentang, tetapi prediksi misalnya ada garis jantung di situ dengan jantung itu kuat sekali. Akurasinya ya, secara pengalaman ya. Kalau garis yang lain mungkin agak sulit. Kemudian kalau yang lain misalnya kalau dengan sujo itu contohnya ya kita mencari titik sakit aja ya.
kemarin nggak 2 minggu atau 3 minggu yang lalu ya kakak saya sendiri, saya wanita ya, dia itu di tempat tidur sudah dari pagi, dia nanya kalau muter gini diapakan ya, gitu ya. Saya baca WA, loh sakit terus saya ke sana. Itu dari pagi itu menoleh di tempat tidur, menoleh aja nggak berani karena langsung muter. Nah, kalau dari medis vertigo ya, kalau dari sudok kita melihatnya mungkin mirip dengan TCM ya, itu kandung empedu ya. Ternyata memang kandung empedunya saya cari, kan kalau kami langsung cari titik sakit kandung empedunya ada, tapi enggak payah ya. Terus saya waktu itu saya diapakan ini ya, karena saya harus mencari titik sakit yang muncul yang bisa diidentifikasi. Dan saya coba akhirnya tetap mana yang yang mungkin menjadi penyebab itu atau organ apa saya cari. Tapi akhirnya kembali saya mencari di titik kepala. Di kepala itu semua ujung jari, kaki, dan tangan. Di tangan hampir tidak ketemu. Di kaki itu banyak sekali titik sakitnya. Kemudian saya coba karena ternyata dari pagi sampai sore itu tidak merasa ingin buang air kecil ya. Saya cek ginjalnya, langsung sakit. Nah, waktu itu sehari saya terapi 3 kali datang. Sekali saya ke rumah beliau, yang malam itu udah langsung alhamdulillah itu, aku kok pengen pipis ya. Sejak pertama sudah saya tanya, saya pakai meridian kandung empedu waktu itu yang saya kelingkan dengan warna kuning, langsung udah enggak muter lagi, tapi masih pelan-pelan. Tapi sorenya datang lagi muternya, malamnya saya datang lagi, akhirnya udah semua titik sakit saya pijit, saya kasih warna biru, saya kasih pijitan kali semua. Alhamdulillah langsung waktu itu merasa pengen pipis. Maksudnya, aku pengen pipis ya. Terus saya sudah bersyukur sekali ya, dari pagi tidak pipis, padahal minum terus. Dia haus terus tapi tidak hilang dengan minum. Alhamdulillah waktu itu akhirnya setelah 3 hari, vertigonya benar-benar hilang sama sekali. Alhamdulillah sudah seperti biasa, seperti itu. Itu contohnya dari ya. Nah, intinya itu kita memang harus menegakkan diagnosis dengan yang harus akurat, yang harus benar ya, meskipun banyak keterbatasan. Karena itu kalau saya akan mempertimbangkan semua hasil pemeriksaan, mau X-ray, mau ada teman yang melihat lidahnya, dia semua cara saya tidak akan memprioritaskan yang ini lebih baik, enggak. Karena apa? Karena semua itu adalah fact atau fakta. Nah, kalau kita dikasih fakta kita abaikan kan juga lucu ya, itu kan faktanya. Nah, ya memang kadang tambah bingung. Jadi tadi bagaimana diagnosis yang ditegakkan itu bisa akurat, kita harus mempertimbangkan semua hasil pemeriksaan. Tidak boleh diremehkan, apapun pemeriksaan itu tidak boleh diremehkan, harus menjadi pertimbangan. Kemudian kalau belum memiliki kepastian diagnosis, maka tidak mungkin toh kita tidak menangani pasien, tetapi penanganannya bisa pada yang paling ringan efeknya. Misalnya kalau mau memberikan dosis yang paling ringan, efek paling kecil, atau membantu tubuh agar dia bisa menolong dirinya sendiri. Jadi misalnya meningkatkan imunitasnya, kemudian apa yang lain seperti itu. Nah, baik, ini adalah contoh diagnosis dan terapi yang pengalaman saya ketemu ya. Misalnya ini. Jadi ada orang, dia sudah belajar ya, dia mengatakan kena asam lambung ini ya. Nah, dia sudah melakukan terapi seperti ini. Kalau di Sujok itu mungkin sambil saya memperkenalkan Sujok, meskipun di sini kebanyakan TCMC ya. Jadi tradisional Chinese medicine itu menggunakan meridian. Meridian itu dalam Sujok juga ada. Jadi kita ada fisik dan ada energi. Energi salah satunya meridian. Nah, di sini kalau di Sujok itu meridian lambung itu posisinya ada di yang ditempel jari jempol ini. Dia sudah melakukan ini dan ini memang salah satu cara untuk mengatasi masalah lambung ya. Sudah 3 hari masih tetap.
Kemudian saya coba minta dia tidak hanya mengatasi di lambung secara organnya, tapi juga di meridian lambung. Karena kalau di cucuk ada organ, ada meridian. Nah, kemudian saya minta dia coba cek di J10. J10 itu, J itu join, ruas. Ruas 10 itu posisinya ada di kelingking atas. Saya menduga ini mungkin bukan lambung, ini dugaan saya. Ternyata memang ketika dia coba cek di J10 atau di ruas atas dari melingkar sini dari kelingking itu ada titik sakit, lebih sakit dari bawahnya yang J11. Artinya apa? Sakitnya bukan lambung gitu ternyata. Dia udah pede banget, asam lambung bu, asam lambung, tapi ternyata bukan lambung. Ternyata itu adalah ruas untuk menunjukkan duodenumnya. Jadi mungkin ada ulcer duodenum ya. Nah, karena ternyata kalau dari pemeriksaannya itu ketemu sakitnya di duodenum, tapi dia merasa itu lambung, jadi terapinya dia di lambung padahal harusnya duodenum, ya akhirnya enggak matching. Kemudian dia berarti kalau gitu mau treatment cek dulu titik sakitnya ya, idealnya begitu ya. Kemudian sudah dicoba di J10 ya, hasilnya dia cuma begini aja. Kalau dicucuk kan bisa mudah sekali. Nah, ternyata ada perbaikan dari berapa tadi? 6, sehari itu sudah ada perbaikan. Sebelumnya 3 hari nggak ada perbaikan. Sebelumnya masih pakai herbal, dia mencoba enggak mau pakai herbal, mau hanya itu saja. Ya. Kemudian sudah berapa seminggu ini ya? 7, 5. Ya, sudah berkurang 80% sakitnya hanya dengan cara seperti itu dan sudah benar targetnya. Ini kan targetnya. Kemudian kasus satu lagi, ini mungkin 5 menit lagi ya. Dia ada kulit gatal-gatal ya. Seluruh tubuh seperti ini gambarannya ya. Seluruh tubuh. Nah, ini saya bekerja keras untuk menolong orang ini ya. Pertama saya menggunakan ini analisisnya ya. Kalau kami mengatakan penyakitnya disebut heterodisease. Kalau secara penyakitnya betul. Ya, kita mencoba menggunakan cakra. Ya, cakra di yang biru ini kita lingkarin karena kita anggap ini bergejolak. Gagal, enggak bisa. Ya. Ini tadi tuh 4 September, masih 4 September. Karena tidak berhasil, saya mencoba menggunakan ya energinya, ya terapinya. Gagal juga, enggak berhasil. Jadi tujuan itu bisa cepat soalnya, makanya ketika dicoba langsung tidak ada perbaikan, saya langsung ganti. Kemudian kita menggunakan sedasi di kulit dan imunitas dari kulit nih. Ini percobaan ketiga. Saya buatkan. Gagal lagi. Jadi sampai 3 kali itu, dan ini tidak menunggu seminggu, 2 minggu, enggak. Hari-hari itu juga. Tadi 4 September hari, berarti sehari setelahnya. Nah, ini diagnosisnya adalah ini wind atau dryness energi excess kalau dicucuk. Jadi kalau di meridian mungkin itu wind itu kayu ya, excess di situ. Ya. Nah, kemudian saya melakukan sedasi di imunitas di kulit, jadi saya harus ke kulitnya, di ekstremitasnya ke kulitnya, saya ke imunitas di kulit, kemudian kita sedasi, dan satu lagi aksesnya. Akses maksudnya itu karena ada bentol dan ada gatal, maka dalam cucuk itu berarti wind excess dan humidity excess. Itu sebenarnya akses, tapi dua-duanya itu bergejolak. Nah, ini percobaan keempat ini. Seperti ini bentuknya. Di sini hijau dulu, lalu ini kalau pakai jarum juga bisa, tapi karena kan orangnya jauh ya, bagaimana mengasih jarum nggak bisa ya. Hijau nomor 3, mana hijau di sini, lalu hijau, biru, terakhir hijau di sini. Kemudian ini untuk, ini energi sistemnya. Jadi sistem energinya itu humidity, bentolnya ada, gatalnya, wind ada. Jadi dua-duanya tinggi. Jadi kita sedasi di situ. Caranya ini urutannya ya, ini panjang ini. Saya membuatnya mungkin ada 1 jam lebih membuat ini loh ya. Kalau sudah orangnya sudah tinggal terima hijau gitu, tapi membuatnya ini susah payah ya. Nah, rumit sekali ya jalurnya.
baru sekali menggunakan langsung bentol-bentolnya itu hilang. 95% sudah hilang, hanya satu kali protokol sudah tinggal 2 titik saja ya. Ini yang sudah bersih sekali. Ini juga tangannya sudah enggak. Nah, seperti itu. Itu hanya contoh saja pengalaman saya sendiri bahwa ketika kita diagnosisnya enggak tepat, terapinya itu ya bisa tidak seperti yang kita harapkan. Begitu. Oke. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.